Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Umi Salihati, mahasiswi Psikologi Batch 6 Universitas Insan Cita Indonesia. Kali ini saya akan membuat video tentang gangguan bipolar dengan judul Ayunan Emosi Ekstrim Perjalanan Bipolar Kedua pada Dewasa Muda. Video kali ini membahas tentang bipolar disorder, salah satu gangguan suasana hati yang paling serius dan sering menimbulkan salah paham. Kita akan mengenal kasus seseorang dengan bipolar tipe kedua yang ditandai episode hipomanik dan depresi berat. Kasus klinis terjadi pada, kita sebut saja inisial B, seorang laki-laki berusia 24 tahun, merupakan seorang karyawan swasta yang dalam minggu tertentu ia menjadi sangat bersemangat, hanya tidur 3-4 jam saja, tetapi tetap penuh energi. Ia berbicara cepat, banyak ide, dan merasa mampu melakukan apapun. Ia juga sering belanja impulsif dan mengambil keputusan berisiko. Namun, di periode lain, suasana hatinya jatuh sangat dalam. Ia sulit bangun, kehilangan minat kerja, merasa hidup tak ada harapan, dan pada fase ini, ia pernah memikirkan untuk bunuh diri atau mengakhiri hidupnya. Dan siklus ini terus berulang dan mengganggu pekerjaannya. Diagnosis DSM-5. Inisial B sesuai dengan kriteria bipolar 2 disorder, dia sudah menampakkan ciri-ciri yang pertama, episode hipomania minimal 4 hari, yang kedua episode depresi mayor minimal 2 minggu, yang ketiga perubahan fungsi signifikan, yang keempat tidak pernah mengalami mania penuh. Definisi dan konsepnya. Pada gangguan bipolar, gangguan regulasi mood yang fluktuasinya ekstrim, bukan sekedar moody atau labil biasa. Ada dua kutub. Yang pertama yaitu kutub hipomania, merupakan moodnya naik, kemudian impulsif, yang akhirnya produktifnya berlebihan. Kutub yang kedua, depresi, moodnya turun, kemudian kehilangan energi, dan kehilangan minat hidup. Analisis berdasarkan 4 pendekatan psikologi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pendekatan biologis, yang merupakan pengaruh kuat genetik, disfungsi neurotransmitter serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Kemudian perubahan struktur otak, prefrontal cortex, dan amigdala. Terapi yang diterapkan yaitu stabilizer mood,
Litium antikonvulsan. Pada pendekatan yang pertama ini, kekuatannya ada pada bukti ilmiahnya solid dan langsung berdampak pada gejala. Dan kelemahannya, pendekatan pertama ini tidak menjelaskan trigger stres psikologisnya. Baik, kita lanjut pada pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan psikodinamik. Hipomania sebagai pertahanan terhadap rasa putus asa yang amat dalam. Fluktuasi mood merefleksikan konflik antara kebutuhan, kemandirian, dan ketergantungan pada orang lain. Pada kasus yang dialami oleh saudara B ini, rasa takut gagal, kompensasi dengan perilaku hipomanik, memiliki kekuatan memahami dinamika kepribadian yang tersembunyi. Pendekatan kedua ini juga memiliki kelemahan, diantaranya sulit diverifikasi secara ilmiah dan tidak selalu cukup untuk stabilisasi mood. Kita lanjutkan pada pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan kognitif perilaku. Gangguan ini melibatkan pola pikir ekstrim. Misalnya, aku bisa melakukan apa saja. Itu merupakan pola pikir ekstrim hipomania. Dan pada pola pikir ekstrim depresi, dia mengatakan, aku tidak berguna. CBT membantu pasien mengenali pemicu mood swing seperti kurang tidur atau stres. Pada pendekatan kognitif perilaku, memiliki kekuatan diantaranya memberikan keterampilan mengelola gejala dan efektif bila dikombinasikan dengan obat. Pendekatan kognitif perilaku ini juga memiliki kelemahan, tidak bisa menggantikan pengobatan biologis. Baik, kita lanjut ke pendekatan yang keempat, pendekatan sosial kultural, di mana lingkungan dapat memperburuk gejala, diantaranya stigma, isolasi sosial, dan tekanan pekerjaan atau peran sosial, yaitu stres. Pada kasus B, standar kerja tinggi memicu episode intervensi, diantaranya dukungan keluarga, psychoeducation, meminimalkan tekanan sosial. Pendekatan sosial kultural ini juga memiliki kekuatan memperkuat sistem dukungan pasien. Namun, ada juga kelemahannya, yaitu tidak menjelaskan penyebab internalnya. Baik, sekarang kita bandingkan antara 4 pendekatan yang sudah kita jelaskan di atas tadi, perbandingan dan sintesisnya. Jika pendekatan biologis fokusnya ketidakseimbangan otak dan solusi utamanya obat penstabil mood. Dan untuk pendekatan psikodinamik, fokusnya konflik emosional, solusi utamanya terapi yang mendalam. Perbandingan dan sintesis pada pendekatan CBT. Fokusnya pikiran dan perilaku, solusi utama manajemen gejala. Pendekatan sosial kultural, fokusnya lingkungan sosial, dan solusi utamanya adalah dukungan dan edukasi. Bipolar
paling efektif ditangani dengan multimodal treatment, farmakoterapi, psikoterapi, dan dukungan sosial. Bipolar bukanlah suatu kelemahan karakter. Ini adalah kondisi medis yang serius, namun dapat dikendalikan sejak dini. Dengan perawatan yang tepat, individu bipolar tetap bisa menjalani hidup produktif dan bermakna. Demikian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.